Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sehat yang Allah anugerahkan terus dapat kita manfaatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang, dan umur ini kita gunakan untuk hal yang manfaat, untuk ibadah kita, untuk menambah ilmu dan memperbaiki amalan kita. Mugi-mugi umur ini adalah umur yang penuh berkah dan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, sekarang kita lihat hadis yang membicarakan tentang keutamaan salat. Yang pertama, salat itu dapat menghapuskan dosa di antara salat 5 waktu yang satu dan yang lainnya. Lihat hadis saking Abu Hurairah. Tolong dibacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ira. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat adalah penghapus dosa-dosa. Di antara semua itu selama tidak dilakukannya dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. baik, dibaca hadis yang kedua saking Utsman. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadh dhunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dhalika ad-dahra kullah. Rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ketika tiba waktunya salat wajib lalu ia membaguskan wudunya, kekhusyuan salatnya dan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama tidak dilakukannya dosa besar, dan itu setiap masa semuanya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis yang pertama saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tukshal kabairu. Di antara salat yang 5 waktu, niki salat subuh dengan salat zuhur, salat zuhur dengan salat ngasar, salat ngasar kalian salat maghrib, maghrib kalian isya. Antara sholat 5 waktu ini, kemudian antara Jumat minggu yang lalu dengan minggu yang akan datang, Jumat pekan yang lalu dengan pekan yang akan datang, maka akan dihapus dosa di antara kedua waktu tadi. Jadi antara subuh dan zuhur dosa-dosanya akan dihapus. Antara asar dan maghrib dosa-dosanya akan dihapus. Cuma lakukan sholat aja. Cuma dengan melakukan sholat saja dosa-dosanya akan dihapus. Dengan catatan kata Nabi SAW,
selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar di sini contohnya ya kesyirikan masuk. Di dalamnya juga ada perselingkuhan masuk dosa besar. Perjudian, ya, mencuri, membunuh, mabuk. Selama kita jauhi dosa-dosa besar semacam tadi, kita lakukan sholat subuh dan sholat zuhur, maka dosa-dosa kecil di antara keduanya itu akan dihapuskan. Sama seperti Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar selama itu, maka dosa-dosa kecil itu akan dimaafkan. Ini dikatakan di riwayat Muslim, kata jumhur atau kebanyakan para ulama, yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan kalau dosa-dosa besar, mesti dengan bertobat, dengan taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali dosa yang telah lalu. Dia juga bertekad untuk kembali taat pada Allah dan bertekad tidak mau mengulangi dosa tersebut di masa akan datang. Kemudian ulama yang lain berpendapat seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan bahwasanya tetap masih ada kecenderungan dosa besar juga masih bisa dimaafkan di antara sholat 5 waktu atau di antara Jumat tadi. Dalam riwayat yang lain dikatakan di antara Ramadan. Jadi kita berharap juga bukan hanya dosa kecil itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dosa-dosa besar juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga maafkan kalau kita mengikuti kebaikan dengan kebaikan. Kemudian hadis saking Utsman bin Affan, ini hadis yang kedua. Coba lihat. Ini juga tentang keutamaan orang yang mendapatkan ampunan dosa karena menjalankan sholat. Namun ada 3 syarat yang disebutkan dalam hadis ini. Ada 3 syarat yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, perbagus wudu. Jadi wudunya ikuti sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Dia mencuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, basuh wajah. Kemudian mencuci tangan sampai siku. Terus mengusap kepala kali telinga. Lalu mencuci kaki. Maka dia lakukan sempurna, apalagi meniru yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Salah satu contoh Nabi SAW tuntunkan seperti ini. Mungkin sebagian kita belum mengamalkannya. Nabi SAW ketika mengusap kepala, Nabi SAW tidak mengusap cuma bagian ini. Apa jenenge sing depan ini? Ini loh, rambut depan. Hah? Kuncung. Ya. Ini rambut bagian depan ini loh. Ada yang cuma ambil air gini kan? Nah, atau plok sudah. Yang Nabi SAW melakukan seperti ini, lihat. Nabi usap dari depan. Ini tangannya cuma teles saja basah, nggak perlu dialirkan. Teles basah, Nabi tarik di sini dari depan ke belakang sampai di tengkuknya. Ya, kalau ibu-ibu yang rambutnya panjangnya cuma tetap sampai di sini. Kemudian tarik lagi ke depan. Ya, tarik lagi ke depan. Kemudian Nabi SAW langsung lanjut dengan telinga. Ini lebih hemat air. Tidak 3 kali. Namun Nabi SAW cuma lakukan sepisan, 1 kali tok. Coba lihat ini ya. Kepala ditarik dari depan ke belakang. Coba. Nah, tarik depan ke belakang. Terus dari belakang ditarik lagi ke depan. Terus langsung lanjut ke telinga. Dijewer telinganya. Nah. 1 kali seperti ini saja. Ini sudah dikatakan wudu yang sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agak sedikit berbeda mungkin dengan buku-buku panduan yang ada. Namun dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim kita temukan cara Nabi SAW berwudu seperti tadi. Jadi kalau mau tahu berwudu sempurna maka perlu lihat secara detail, secara rinci dari hadis setiap hadis demi hadis. Baru nanti akan disimpulkan seperti tadi. Ini lebih baik tata cara wudunya seperti yang kami contohkan tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ampunan, Nabi SAW sebutkan sholatnya itu khusyuk. Sholatnya khusyuk.
Khusyuk di sini artinya konsen. Benar-benar hatinya itu hadir ketika melaksanakan sholat. Bukan hatinya itu berada di mana-mana. Ini hadir di masjid, hatinya itu di masjid. Hatinya itu benar-benar memperhatikan sholatnya. Bukan badannya yang hadir di masjid, namun hatinya itu ada di rumah. Bukan badannya yang hadir di masjid, namun hatinya itu ada di pasar. Bukan badannya yang hadir di masjid, namun pikirannya, besok pipilan saya itu bagaimana? Mikir saking takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pikirannya cuma mikir, besok ini pipilan ini dapat utang, dapat bayaran dari mana? Nih, kalau seperti ini tidak khusyuk. Makanya di antara kiat khusyuk yang paling ampuh, setiap kita masuk dalam sholat, buang jauh-jauh segala pikiran yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Buang pikiran-pikiran yang ada di luar. Maka di antaranya Nabi SAW itu buktikan kalau kita ingin khusyuk dalam sholat. Beliau itu katakan kalau hadir, makanan itu sudah hadir. Sedangkan kita butuh untuk makan. Ya, maka dahulukan makan terlebih dahulu. Ini sudah ngajak azan sholat isya. Namun dalam keadaan perut ini butuh makan, maka dahulukan makan terlebih dahulu. Sama juga ya, Nabi SAW memakruhkan nahan kentut saat sholat. Karena kalau pikirannya cuma kentut, maka pikirannya cuma di belakang. Wah, ini gimana nih, saya tahan, saya ampet terus sampai salam. Gimana kalau keluar? Maka pikirannya jadi nggak konsen. Maka Nabi SAW itu katakan kalau orang dalam sholat jangan tahan-tahan kentut. Memang kalau waktunya buang hajat, maka pergi ke belakang, ya segera ke belakang. Maka segera dia itu batalkan sholat. Ini akan lebih membuat orang itu khusyuk. Karena pikiran yang tidak ada kaitannya dengan sholat, dia itu buang. Ini kiat khusyuk yang paling utama sekali. Kemudian yang ketiga, gerakan-gerakannya juga dia perbagus. Gerakan-gerakan dalam sholat juga perbagus. Ketika dia sedekap, tangan kanan di atas tangan kirinya. Ini berada bisa di dadanya atau di bawahnya sedikit atau di pusarnya. Ini tidak ada masalah. Ya, para ulama menyebutkan dalil-dalil yang ada, kesimpulannya tiga-tiganya itu boleh. Kemudian ketika turun ruku, kemudian sambil mengangkat tangan Allahu Akbar. Kemudian rukuknya tangannya dibuat terbuka, kemudian memegang lututnya, kemudian keadaan punggung itu dibuat lurus. Kemudian sami Allahu liman hamidah, rukuknya tumaknina, tenang dulu baru bangkit. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lalu badan ini tegak dulu, baru boleh turun sujud. Ketika sujud, ada 7 anggota tubuh yang mesti menempel ketika itu. Yang menempel ini, lihat jidatnya ini sama irung. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut. Kemudian kedua ujung kaki. 7 bagian ini, totalnya 7. Ini mesti menempel ketika kita melaksanakan sholat. Saat sujud mesti menempel seperti itu. Kemudian duduk antara 2 sujud dengan duduk iftirash, ya, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri nanti diduduki. Kemudian lakukan gerakan sujud lagi, lalu kembali seperti dia melakukan saat melakukan rakaat pertama. Lalu nanti kalau di rakaat terakhir dia duduk dengan duduk tawarruk, ya, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri nanti di bawah kaki kanan dan bokongnya itu berada di lantai. Sholat yang sempurna seperti itu rinciannya butuh rincian yang panjang. Maka 3 hal ini dipenuhi, perbagus wudhu, khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, gerakannya dia buat bagus. Wudhunya bagus, khusyuknya bagus, gerakannya dia buat bagus. Maka kata Nabi SAW, dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni selama dia menjauhi dosa besar. Dan ini berlaku setiap hari.
Bukan hari ini saja, ini berulang lagi besok, lakukan sholat subuh, dosanya diampuni, lakukan sholat zuhur, dosanya diampuni, sholat asar, maghrib, isya, dosanya diampuni, seperti itu pula. Jadi berlaku terus menerus setiap harinya seperti tadi. Ini yang disebutkan dalam hadis yang ketiga seperti tadi. Allahu a'lam bishawab. Ini hadis tentang keutamaan sholat yang kita bahas. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang keutamaan sholat subuh dan sholat ngasar secara tersendiri. Kalau tadi keutamaan sholat 5 waktu secara umum. Gini kemauan yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum yang bertanya mengajukan pertanyaan, disiapkan mic, dan ibu-ibu terlebih dahulu monggo dipersilakan untuk bertanya. Pengumuman untuk sunatan massal, alhamdulillah sudah terkumpul data 50 anak pas ya yang akan mengikuti sunatan massal dari Panggang Purwosari sampai Pelayan dan Wonosari. Ada datanya sudah disiapkan, namun nanti kita akan minta kelengkapan datanya yang belum mengisi data secara lengkap seperti nama orang tua, tanggal lahirnya kapan, dan seterusnya nanti akan diumumkan selanjutnya. Kemudian sunatan massal akan insyaallah akan diadakan tanggal 24 ya Desember, dan nanti kita akan bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah Wonosari untuk pelaksanaan sunatan massal tadi ya, namun suratnya belum diajukan ke sana. Kemudian untuk masjid, nanti setelah ini mohon Masjid Asy-Syukur Giri Jati, Giri Asih, Trasih Giri Asih, monggo silahkan hadir. Setelah ini ada hal yang mesti dibicarakan, dan yang lain-lain yang proposalnya belum ditanggapi bisa nanti bertanya kenapa belum ditanggapi, karena ada beberapa masjid yang kita belum tahu persis tempatnya di mana dan keadaan masjidnya seperti apa, mesti butuh pembicaraan langsung. Oke, ini kemauan, monggo diantara peserta ada yang bertanya, kami persilahkan. Ibu-ibu dulu, ada ibu-ibu? Ibu-ibu wonten? Nah, ada di situ ibu-ibu, monggo. Nah, sudah ada yang pegang mic, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Ustadz, bagaimana seseorang yang beramal atau mencari amal tetapi meninggalkan suatu tanggung jawab baik di suatu keluarga maupun masyarakat, karena mengingat kita hidup sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, kita juga hidup di tengah-tengah suatu masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa yang ditinggalkan? Dia tinggalkan amalan apa maksudnya? Misalnya kalau ada hajatan gitu. Baik. Kalau ada hajatan dia tinggalkan, intinya kurang bergaul lah, karena alasan-alasan tertentu. Terus yang kedua. Ya itu saja Ustaz. Terima kasih. Ibu yang kedua tadi ada di depan, ibu-ibu yang depan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iko Abdullah dari Dusun Geger, dari Bantul Pak Ustadz. Ikut Jorong dari rombongan Jorong. Purwosari ini. Yang saya tanyakan gini Ustadz, kebetulan menjalankan sholat itu saya itu susah sekali dengan khusyuk. Kadang-kadang suka memikirkan kebutuhan lain, kadang-kadang tiba-tiba mau khusyuk lagi, diulang lagi, mau khusyuk lagi, ternyata kok ingat lagi apa gitu. Apa karena saya tuh kurang imannya apa gimana? Terus yang kedua, gini Ustadz, kebetulan di menjalankan sholat itu tiba-tiba di rakaat terakhir itu terasa mau kentut. Ternyata di atakiyat terakhir itu gebrojolan tenan kentutnya Pak Ustaz. Apakah saya harus
menggagalkan sholat lagi, berulang wudhu lagi, apa dimaafkan langsung dilanjutkan salam? Itu sebelum salam pertama apa setelah salam pertama? Salam terakhir. Setelah salam kedua berarti? Iya. Niki salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Terus salam kedua, assalamualaikum warahmatullah. Terus keluar. Iya. Gitu. Terus maaf Ustaz. Nggih. Ya udah, itu aja pertanyaan saya. Banyak salam, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ibu-ibu lagi. Nah, di paling belakang itu. Mic di G. Ibu yang belakang dekat tembok. Perkenalkan saya dari jauh Pak. Oke. Saya dari Bengkulu. Kebetulan sekarang saya di tempat orang tua saya di Desa Temon. Jadi saya mengikuti Temuan Purwosari. Ya, saya mau tanya Pak Ustadz, masalah sholat malam. Sholat malam itu saya sering melakukan tidak pakai witir, itu termasuk menghidupkan sholat malam apa tidak? Itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 terlebih dahulu ini karena ada pertanyaan lain yang numpuk di sini. Bapak-bapak satu ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalah karena ini komik. Ada 3 pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengingat bahwasanya amalan di bulan Muharram ini diantaranya menghidupkan sholat malam. Ini yang perlu saya tanyakan, apa perbedaannya antara sholat tahajud dengan sholat hajat? Adakah sholat hajat itu menurut hadis yang sahih? Terima kasih yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungannya orang yang ibadahnya giat tetapi juga maksiatnya giat? Itu bolehkah atau bisakah itu dijadikan sebagai imam? Jadi orang itu azannya rutin, jamaahnya rutin, tapi juga maksiatnya juga rajin. Itu bagaimana hukumnya apabila dia itu dijadikan imam sholat? Yang ketiga, jika selain menghidupkan sholat juga melaksanakan puasa. Apabila puasa ini dilaksanakan 9, 10, 11, Ya. masih adakah bukan kewajiban tapi pelaksanaan puasa, yaitu Yaumul Bid harus dilaksanakan. Karena ini juga sudah 3 hari. Tapi kalau Yaumul Bid kan biasa dilaksanakan pada 13, 14, 15 nggih. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampun dulu ya sebentar. Ini sudah 4 pertanyaan. Ini masih ada di kertas, masih ada di tempat lain lagi nih. Baik. Yang pertama, gimana kalau seorang muslim ini karena pemahaman dia sehingga hajatan-hajatan penting yang ada di masyarakat dia itu tinggalkan dan kurang bergaul dengan masyarakat. Yang pertama, yang mesti dipahami, kita itu hidup itu bermasyarakat. Artinya saling tolong menolong, kalau ada yang butuh bantuan kita tolong. Selama itu dalam perkara kebaikan, maka saling mendukung satu yang lainnya. Karena yang diperintahkan dalam agama kita itu saling ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi selama perkara itu baik maka kita tolong, kita itu bantu. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat pada yang lain. Jadi kalau kita memberikan manfaat paling besar, maka itulah manusia yang terbaik daripada manusia yang lainnya. Namun gimana kalau hajatan yang dilakukan ini bermasalah, tidak ada tuntunan, ini tinggal sikap kita saja. Ya. Kalau memang ini harus dihindari, ya dihindari kalau ini tidak ada tuntunannya. Namun kadang bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa tinggalkan karena takut omongan yang ada. Dan kita tidak bisa jadi orang yang pertama untuk mencontohkan meninggalkan terlebih dahulu. Oke. Beda kalau bapak, ibu-ibu itu jadi orang yang terdepan. Tinggalkan hal ini, maka yang lainnya bisa ngikut. Itu lebih mudah. Namun kalau kita orang cuma ngikut-ngikut saja di belakang, nggak ada punya pengaruh apa-apa di masyarakat, maka tidak bisa berbuat seperti ini. Maka butuh dakwah pelan-pelan, butuh tinggalkan juga pelan-pelan. Jadi tidak ada sampai membuat kita itu sulit sekali ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Ingat, kita sekali lagi hidup bermasyarakat seperti itu, maka pandai-pandailah bergaul dan menempatkan diri. Di samping doakan masyarakat yang ada itu biar bisa berubah, kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tadi sulit khusyuk, ya, sulit khusyuk itu ada beberapa faktor yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bisa jadi faktornya yang utama di sini karena kurang iman. Karena banyak dosa, karena banyak maksiat, sehingga sholatnya itu jadi tidak khusyuk. Allah sulit memberikan dia taufik, sulit memberikan dia cahaya iman, sulit memberikan dia itu cahaya ketenangan, karena dia juga sibuk dengan maksiat. Dan maksiat itu selalu membawa kegelapan hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surat Al-Mutaffifin, kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Akan tapi karena ada noda ron ini adalah noda hitam yang ada dalam hatinya, menutupi hatinya karena dosa yang telah dia itu perbuat. Maka boleh jadi karena dosa inilah yang membuat kita untuk sholat khusyuk, untuk sholat bisa nangis, untuk sholat bisa merenungkan ayat-ayat yang kita baca sulit, itu karena maksiat yang kita perbuat. Oleh karena itu solusinya adalah banyak-banyak tobat, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berintrospeksi diri. Itu nanti akan membuat ibadah kita lebih khusyuk. Kemudian yang kedua, karena faktor-faktor luar. Contoh yang membuat orang itu sulit untuk ibadah dengan khusyuk juga bisa jadi karena faktor utang. Ya, faktor utang. Ini membuat ibadah sulit sekali loh, sulit tenang. Maka biar tenang gimana? Ya utangnya itu dikurangi, utangnya itu banyak berdoa pada Allah biar segera dilunasi. Nih, di antara doa agar kita terhindar dari sulitnya hutang misalnya diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan ini beliau baca di rakaat terakhir setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari berbuat dosa dan dari sulitnya utang. Juga ada doa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika mendengar dari Nabi SAW. Beliau mendengar doa ini. Doa ini dikatakan doa menghapus utang yang sepenuh gunung. Utangnya sepenuh gunung. Itu bisa diatasi dengan doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Yang hafal doa itu bisa juga amalkan. Doa itu bisa mengatasi utang yang berat. Di samping ada doa-doa yang lainnya lagi. Kemudian rakaat terakhir terasa mau kentut. Intinya tadi makruh. Nahan-nahan kentut itu hukumnya makruh. Lalu setelah salam kedua akhirnya keluar. Kalau setelah salam pertama keluar, sholatnya sudah sah. Karena yang masuk rukun itu salam pertama, sedangkan salam kedua itu masuk sunnah sholat. Maka para ulama itu katakan kalau setelah salam pertama baru kentutnya keluar, baru dia salam kedua, sholatnya sudah selamat.
Namun kalau keluarnya sebelum salam pertama, sudah baca sampai tahiyatnya rampung namun belum salam, ini mau salam kemudian keluar, berarti sholatnya jadi batal, dibaleni meneh saka awal. Ya, tidak cuma tahiyat saja, dia ulang lagi dari awal, ulangi wudhu, kemudian mengulangi sholat yang ada. Sedangkan kalau setelah salam kedua tadi sholatnya sudah selamat, sudah sah. Kemudian sholat malam tadi tidak pakai witir. Intinya Nabi SAW mengatakan untuk sholat witir ini dijadikan penutup dari sholat malam. Namun kalau ibu sudah lakukan sholat witir, sholat malam saja tanpa tutup dengan witir, sudah disebut mendapatkan keutamaan melakukan sholat malam. Yang tadi Nabi SAW katakan wa afdolus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib yaitu sholat malam. Namun baiknya ditutup dengan witir, walaupun cuma dengan 1 rakaat, karena kata Nabi SAW, ij'alu akhir sholatikum billaili witran. Jadikanlah penutup sholat malam kalian itu adalah sholat witir. Kemudian tentang sholat tahajud dan sholat hajat. Sholat tahajud yang tadi kita bahas, ini bukan hanya di bulan Suro, bulan Muharram, bukan. Namun sepanjang waktu, setiap hari, di bulan-bulan yang lainnya juga punya keutamaan yang sama. Sedangkan tadi yang kita bahas puasa di bulan Suro, itu yang punya keutamaan yang besar. Adapun sholat tahajud ada tuntunannya. Adapun kalau sholat hajat, para ulama berselisih pendapat tentang derajat hadisnya. Ada sebagian ulama yang katakan hadisnya itu bermasalah, namun sebagian lagi menyatakan hadisnya itu sahih dan bisa diamalkan. Wallahu alam, kesimpulan kami dari penelusuran hadis yang ada, sholat hajat masih boleh diamalkan. Ya, ketika kita punya hajat. Namun lihat nanti konteks hadisnya seperti apa. Harus ada saya sebutkan rinciannya terlebih dahulu tentang sholat hajat tadi. Kemudian ibadah ada yang giat namun maksiat juga jalan terus. Ya. Apakah seperti ini juga boleh jadi imam sholat? Intinya yang namanya imam sholat tidak dipersyaratkan harus punya sifat adil. Adil di sini kata para ulama bersih dari maksiat atau kefasikan. Ada nggak kira-kira di sini imam masjid yang selamat dari kefasikan atau selamat dari maksiat? Kalau ini dipersyaratkan berarti tidak ada di muka bumi ini yang boleh atau pantas jadi imam, apalagi orang Gunung Kidul. Nggak ada yang pantas jadi imam. Coba lihat, kalau hobinya sudah senang dengan rokok, pantas nggak jadi imam kalau ini dipersyaratkan? Nggak boleh maksiat sama sekali. Pantas nggak jadi imam? Nggak pantas. Nggak boleh jadi imam. Namun ini tidak dipersyaratkan. Pantas nggak jadi imam? Wong dia setiap hari rasani wong. Ada juga yang imam juga ngapusi wong juga ada. Ada imam yang korupsi juga ada. Kalau seperti ini nggak ada yang pantas jadi imam di sini. Ada juga yang melakukan maksiat kecil-kecilan. Namun ada kecil-kecilan namun terus menerus jadi rutinitas. Ya, kalau ini dipersyaratkan maka saya tadi katakan di Gunung Kidul tidak ada yang pantas jadi imam. Namun yang kita bahas imam itu pokoknya kalau dia sholat sendirian kita katakan sah. Maka ketika jadi imam itu juga sah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan kaidah, beliau katakan man shohat sholatuhu shohat imamatuhu. Siapa yang kalau sholat sendirian itu sah, maka dia sudah sah untuk menjadi imam. Berarti kalau imamnya tukang mabuk, sah atau tidak? Sah. Namun baiknya tidak diangkat jadi imam. Karena sudah memberikan contoh yang jelek. Kalau imamnya biasanya ngapusi wong, bisa nggak sah nggak jadi imam? Sah. Namun kalau terang-terangan sudah jelas dia itu ya membohongi orang itu terang-terangan, ya baiknya tidak diangkat lagi jadi imam. Cari yang tidak punya masalah besar seperti itu. Kemudian tadi dikatakan yang terakhir tentang puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Gimana kalau sudah puasa 9, 10, 11? Kalau sudah puasa 9, 10, 11 maka Ayyamul Bid tidak dilakukan, tidak masalah. Namun kalau mau gabung berarti nanti berturut-turut nanti bisa ini 9, 10, 11
nanti lompat 12 enggak, terus 13, 14, 15. Berarti 6 hari dalam 1 minggu nanti dia puasa terus. Seperti itu boleh. Ya, itu lebih utama lagi. Kemudian di sini ada di kertas, di sini ada yang nanya. Yang pertama, gimana kalau meracuni kucing atau ayam tetangga? Soalnya ayam itu biasanya makan tanaman kita yang ada di kebun. Boleh nggak kucingnya tadi atau ayamnya tadi, pitiknya tadi itu diracuni? Ini sama pertanyaannya seperti racuni tikus. Boleh nggak meracuni tikus? Atau ada semut yang nakal, boleh nggak semut itu dibunuh? Padahal semut itu tidak boleh dibunuh. Maka kata para ulama, ya, kalau kita lihat tentang pembahasan khamsu fawasik, hewan-hewan yang fasik itu kata Nabi SAW itu ada 5. Boleh dibunuh. Lihat, 5 hewan ini. Yang pertama tikus, yang kedua kalajengking, yang ketiga burung raja wali, yang keempat burung gagak, yang kelima al-kalbul akur, anjing galak. Ini boleh dibunuh. Ya, jadi kalau ada yang punya tembak, kemudian dapat anjing galak, kemudian dia bunuh, itu malah tidak masalah. Ini hewan yang bermasalah. Nah, lihat. Ini semuanya punya sifat. Kalau tadi tikus itu sering ganggu. Kalajengking juga sering ganggu. Ada situ juga anjing galak juga sering ganggu. Sifatnya semuanya mengganggu. Maka kalau tadi sifatnya itu mengganggu, berarti masih dibolehkan untuk dibunuh. Kemudian bagaimana cara mengingatkan orang lain, sedangkan di sini ini ceritanya panjang sekali. Intinya dia sulit ingatkan orang lain karena keluarganya sendiri nggak beres. Istrinya sendiri belum pakai jilbab. Mau ngomong pada tetangga, mau ngomong pada orang lain, ternyata di rumah sendiri belum beres. Gimana? Bolehkah untuk nasihati orang lain? Asalnya masih boleh. Karena yang namanya nasihati orang lain tidak dipersyaratkan kita bersih dari maksiat atau dosa. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, beliau itu membawakan suatu perkataan para ulama. Beliau katakan seandainya orang yang mesti dakwahi orang lain harus bersih dari dosa, maka tidak ada yang pantas di muka bumi ini yang boleh untuk berdakwah, yang boleh untuk menasihati orang lain. Maka semua boleh menasihati orang lain. Namun kami ingatkan, kita itu diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, diri kita selamatkan dulu. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, keluarga diselamatkan juga. Diselamatkan dari api neraka. Baru tetangga, baru masyarakat, baru orang-orang yang luar yang jauh dari kita. Maka sungguh dakwah yang tidak tepat. Dia ngurus orang luar. Dia ngurus yang ada di provinsi lain. Dia ngurus yang ada di pulau lain. Sedangkan di rumah sendiri nggak beres. Sedangkan di masjidnya sendiri nggak beres. Harusnya dia perhatikan yang paling dekat. Lihat kemungkaran yang ada di situ. Dia nasihati terlebih dahulu. Karena menjadi hukum fardu kifayah. Kita nasihati masyarakat kita. Seandainya satu Panggang Purwosari ini tidak ada, atau Gunung Kidul ini tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maksiat tersebar, perselingkuhan tersebar, korupsi tersebar, pencurian tersebar, minuman keras tersebar, gak ada yang ingatkan sama sekali, maka satu Gunung Kidul ini semuanya mendapatkan dosa. Karena hukumnya tadi apa? Fardu kifayah. Ada yang lihat kemungkaran, dia nasihati. Karena kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaron, siapa yang ngelihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi, dia lihat, dia ubah dengan tangannya terlebih dahulu. Faman lam yastati fa bilisani, jika dia tidak mampu, maka ubah dengan lisannya, omongannya, bisa juga lewat tulisan. Faman lam yastati fa biqalbihi, jika tidak mampu lagi, maka ubah dengan hatinya, dia ingkari dengan hati. Kata Nabi SAW, wadzalika ad'aful iman. Itulah yang selemah-lemahnya iman. Kemudian satu lagi, sehabis sholat wajib atau salam ke kanan dan ke kiri, kemudian langsung melaksanakan jabat tangan. Apa hukumnya? Jadi bar sholat 5 waktu, langsung sibuk salam ke kanan dan ke kiri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Nabi SAW itu bar sholat,
beliau itu membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nabi baca ini dulu baru kemudian ngadap jamaah. Ini imam nggih, imam dia baca ini dulu baru ngadap jamaah. Kemudian beliau sibuk rampungkan zikirnya sampai selesai. Nabi tidak sibuk setelah salam ini baru kemudian berjabat tangan kanan kiri dengan orang-orang yang ada. Kenapa? Karena waktu yang pas bar sholat yaitu untuk apa? Berzikir, bukan untuk jabat tangan. Sama seperti mana yang lebih utama? Saya mau berzikir setelah selesai salam ataukah baca Al-Quran langsung? Yang pas setelah selesai sholat 5 waktu kita diperintahkan untuk berzikir, bukan baca Al-Quran. Baca Al-Quran nanti kalau zikirnya sudah rampung. Jadi tempatkan amalan sesuai dengan waktunya masing-masing. Ini bar ini saya itu ngapain? Setelah sholat saya ini apa? Ya zikir. Nanti di waktu yang lain saya ngapain? Wah baca Al-Quran yang afdol. Waktu yang lain sholat pas waktu malam apa yang afdol? Wah saya sholat malam yang afdol. Di waktu dua apa yang afdol? Wah saya sholat dua yang afdol. Maka tempatkan amalan sesuai dengan waktunya masing-masing. Jabat tangan nanti kalau ketemu orang. Wah ketemu dengan teman pengajian. Wah salaman. Ini baru pas. Namun kalau bar sholat kita sibukkan. Hendaklah sibukkan dengan zikir. Kemudian yang kedua apa hukumnya orang ini lompat. Kemudian satu lagi ada? Oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya dari Trono. Yang perlu saya tanyakan satu, bagaimana apabila orang mempunyai hajatan mantu pertama, anak kedua maksud saya. Anaknya dua maksud saya. Mantu pertama terus belum lewat suro atau muharram, terus anaknya mau nikah lagi. Padahal secara tradisi itu agar lewat suro dulu. Satu. Yang kedua, bagaimana apabila ada orang yang mempunyai anak sudah gede, padahal itu sudah ingin dinikahkan, tetapi ibunya meninggal belum sampai 2 tahun atau 1000 hari. Itu bagaimana hukumnya? Begitu apakah dilaksanakan pula atau tidak? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang anak, punya 2 anak. Yang pertama itu ada orang punya anak dua, yang satunya minta untuk dinikahkan. Setelah nikah belum sampai waktu suro atau muharram, itu yang satu ditanyakan orang lagi untuk dinikahi. Apakah itu boleh kalau belum melewati suro lewung pindu? Itu saja. Terima kasih. Bukan masalah. Kalau 1 tahun pun kalau anaknya ada 3 dinikahkan 3 bareng, atau nanti 2 bulan, nanti 2 bulan lagi, 2 bulan lagi, bukan masalah. Bahkan lakukan hajatan pun di bulan suro juga bukan masalah. Bu sekali-sekali coba. Ya kalau ada yang mau rewang, kalau saya khawatir juga nggak ada yang mau rewang lagi kalau pas ini. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi, ibunya meninggal terus anaknya minta dinikahkan, tapi belum sampai 1000 harinya sudah minta untuk dinikahkan. bukan masalah. Nggak ada kaitan nikah itu dengan 1000 hari. Ya. Jadi tidak ada kaitan nikah dengan 1000 hari. Kemudian yang terakhir, kalau wudhu ada bagian yang terkena dan sulit dihilangkan, misal cat atau oli yang melekat sangat kuat, kalau memang bisa atau mudah dihilangkan, ada wonten cat atau oli yang nempel ketika ini, sebelum wudhu baiknya dihilangkan dulu. Dihilangkan dengan cara apapun, ini biar wudhu langsung mengenai kulit.
Namun kalau ini sulit, tinggalkan bekas, maka sholatlah seperti keadaan seperti itu. Yang penting semampunya sudah bisa dihilangkan. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Niku mawon untuk pengawasan hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pekan depan lagi. Sekali lagi, kalau selama tidak hujan, nggih, tetap ada seperti biasa di lapangan. Kalau hujan pun ya nanti kajian dilaksanakan tapi di Masjid Jami Al-Adha. Gini kemauan kita tutup, kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.